Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, pertama kalinya untuk kalian belajar komputer ya di kelas 1. Tetap semangat walaupun masih via online ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi TIK ini mempunyai singkatan ya Ananda, singkatannya T, Teknologi, I, Informasi, K-nya Komunikasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dua materi pembelajaran. Yang pertama adalah alat komunikasi, yang kedua itu alat komputer. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang alat komunikasi. Ustazah jelaskan dulu apa itu komunikasi. Nah, komunikasi adalah bertujuan untuk bertukar informasi. Komunikasi ini dilakukan dengan dua cara, bisa secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu artinya tanpa alat ya, jadi misalnya Ananda sedang berbicara dengan bunda, ayah, langsung itu berarti secara langsung, berbicara secara langsung. Nah, jika tidak langsung berarti melalui alat atau media komunikasi. Mari kita mengenal. Nah, yang pertama adalah kentongan. Nah, perhatikan kentongan ini digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, zaman dulu ini bahkan masih sampai sekarang kentongan ini digunakan untuk menyampaikan informasi kebakaran dan kemalingan. Jadi, setiap ketukan di kentongan ini mempunyai kode tersendiri. Kentongan ini terbuat dari bambu yang diberi lubang. Cara menggunakannya dipukul, bunyinya tuk 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 tuk. Lanjut yang kedua itu adalah bel. Nah, bel adalah alat elektronik yang digunakan untuk memberitahu kalau ada tamu. Nah, jadi kalau misalnya ada tamu di rumahnya ada bel, berarti belnya berbunyi. Berbunyinya seperti apa? Ting tong ting tong. Nah, berbunyi ketika ditekan. Yang ketiga, telepon rumah. Nah, telepon ini digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Cara menggunakannya mengangkat gagang lalu menekan tombol angka tujuan. Bunyinya kring kring. Nah, selanjutnya adalah telepon genggam. Telepon genggam fungsinya sama dengan telepon kabel, hanya saja telepon ini tidak menggunakan kabel, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, telepon genggam ini juga bisa disebut dengan handphone atau disingkat HP. Selanjutnya adalah radio. Radio ini digunakan untuk mendengarkan informasi yang disiarkan penyiar. Perhatikan, radio, suara hanya bisa mendengarkan, hanya bisa didengar karena radio hanya mengeluarkan suara. Cara menggunakannya dengan memutar tombol pencari gelombang. Nah, yang keenam, televisi. Televisi merupakan media untuk mendapatkan informasi. Nah, lain halnya dengan radio yang hanya bisa mengeluarkan suara, kalau televisi ini kita bisa mendapatkan informasi dalam bentuk gambar juga suara. Nah, televisi ini juga kita bisa melihat siaran berita. Cara menggunakannya dengan menekan tombol power atau tombol on off. Nah, lalu bisa mencari channel. Mencari channel ini juga bisa menggunakan remote control ya. Biasanya televisi zaman sekarang sudah dilengkapi dengan remote control. Yang ketujuh ada komputer. Nah, nanti di ruang laboratorium SD Al-Irsyad ada komputer ini ya Ananda. Komputer ini merupakan alat untuk mengetik, mengolah data. Komputer banyak gunanya, bisa untuk nonton film dan main game juga. Selanjutnya yang terakhir adalah laptop. Nah, kegunaannya sama dengan komputer, bedanya laptop ini lebih ringkas.
dapat dibawa kemana-mana, makanya sering disebut dengan komputer jinjing. Nah, sudah, lanjut kita ke alat komputer. Komputer ini terdiri dari beberapa macam alat. Nah, alat-alat itu sendiri memiliki nama yang berbeda-beda. Ayo kita mengenal satu persatu nama alat-alat komputer. Masih semangat ya belajarnya? Yang pertama adalah monitor. Nah, monitor ini digunakan untuk menampilkan gambar, suara, video, dan teks. Lalu selanjutnya adalah CPU. Nah, ini tulisannya CPU, tapi dibacanya CPU. CPU dibaca CPU. Nah, CPU ini adalah mesin, jadi mesin penggerak atau mesin untuk memproses semua kinerja di komputer, makanya sering juga disebut dengan otak komputer. Nah, selanjutnya adalah keyboard. Tulisannya keyboard, KEYBOARD, tapi dibacanya keyboard. Keyboard. Nah, keyboard itu digunakan untuk mengetik huruf dan angka. Perhatikan, tanda-tanda alat itu disebut keyboard itu mempunyai banyak tombol ya, karena digunakan untuk mengetik. Nah, selanjutnya adalah mouse. Tulisannya mouse, dibacanya mouse. Nah, mouse ini digunakan untuk menggerakkan pointer atau penunjuk. Nah, sudah. Sekarang penugasan, karena tadi Ananda sudah mengenal alat-alat komputer, juga alat komunikasi. Ananda di Ustazah beri tugas untuk mengerjakan buku Informatika Yudhistira halaman 14, tapi hanya bagian A-nya saja. Perhatikan yang sudah diberi contoh atau garis merah. Jadi nanti Ananda mencocokkan antara gambar dengan tulisan seperti bel, berarti disatukan dengan tulisan bel. Ya, nanti dicocokkan semuanya, lalu tugas difoto, kirim foto terbaik ke WhatsApp Ustazah Novi. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung materi ya Ananda. Walaupun masih online, walaupun belum bertemu Ustazah secara langsung, tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa semoga kita bisa bertemu, belajar secara normal seperti sedia kala. Ustazah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.